Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita membahas mengenai sistem proteksi listrik sebagai salah satu komponen paling penting dalam keselamatan instalasi listrik. Jika kita perhatikan dalam praktik di lapangan, banyak sekali kejadian kerusakan peralatan bahkan kecelakaan kerja yang sebenarnya dapat dicegah hanya dengan satu hal, yaitu sistem proteksi yang dirancang dan dipasang dengan benar. Oleh karena itu, pada sesi ini mahasiswa tidak hanya memahami jenis-jenis alat proteksi, tetapi juga memahami bagaimana peran sistem tersebut dalam menjaga keselamatan manusia dan keandalan sistem listrik secara keseluruhan. Ketika kita berbicara mengenai sistem proteksi listrik, kita harus memahami bahwa listrik tidak cukup hanya berfungsi dengan baik, tetapi harus tetap aman ketika terjadi gangguan. Banyak mahasiswa yang memahami instalasi dari sisi fungsi, tetapi sering mengabaikan kondisi abnormal. Padahal justru pada kondisi gangguan inilah sistem proteksi bekerja. Gangguan kecil seperti arus lebih atau kebocoran arus jika tidak ditangani dapat berkembang menjadi kebakaran, sengatan listrik, bahkan kerusakan permanen pada peralatan. Hal ini ditunjukkan pada bagian materi yang menjelaskan bahwa tanpa proteksi, risiko seperti kebakaran, sengatan listrik, dan kerusakan alat menjadi sangat tinggi. Kemudian kita masuk pada pemahaman konsep dasar dari sistem proteksi itu sendiri. Sistem proteksi listrik dirancang untuk mendeteksi kondisi abnormal dan secara otomatis memutus aliran arus sebelum terjadi kerusakan atau kecelakaan. Di sini mahasiswa perlu memahami bahwa ada 3 prinsip utama dalam sistem proteksi, yaitu harus bekerja cepat, selektif, dan andal. Cepat artinya respon proteksi harus terjadi dalam waktu singkat, selektif artinya hanya bagian yang terganggu saja yang diputus, dan andal artinya sistem tersebut harus bekerja setiap saat tanpa gagal. Ketiga prinsip ini menjadi dasar dalam merancang sistem proteksi di dunia industri maupun instalasi rumah tangga. Selanjutnya kita membahas jenis-jenis gangguan listrik yang menjadi alasan utama mengapa sistem proteksi diperlukan. Dalam materi dijelaskan bahwa terdapat beberapa gangguan utama seperti arus lebih, hubung singkat, kebocoran arus, dan tegangan lebih. Masing-masing gangguan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga memerlukan jenis proteksi yang berbeda pula. Misalnya, arus lebih biasanya terjadi secara perlahan akibat beban berlebih, sedangkan hubung singkat terjadi sangat cepat dengan arus yang sangat besar. Oleh karena itu, alat proteksi harus mampu merespons kedua kondisi ini dengan cara yang berbeda. Ketika kita mulai membahas alat proteksi, yang pertama adalah fuse atau sekering. Fuse merupakan alat proteksi paling sederhana yang bekerja berdasarkan prinsip melebur. Ketika arus yang mengalir melebihi batas tertentu, kawat di dalam fuse akan meleleh dan memutus rangkaian. Dari sisi konsep, ini sangat sederhana, tetapi sangat efektif terutama untuk kondisi hubung singkat. Namun, kekurangannya adalah fuse hanya dapat digunakan satu kali dan harus diganti setelah bekerja. Ini menjadi kelemahan jika dibandingkan dengan alat proteksi modern yang dapat digunakan kembali. Kemudian kita masuk pada MCB atau Miniature Circuit Breaker yang merupakan alat proteksi yang paling umum digunakan pada instalasi rumah tangga. MCB memiliki keunggulan karena menggunakan 2 mekanisme sekaligus, yaitu thermal dan magnetik. Mekanisme thermal bekerja untuk mendeteksi overload yang terjadi secara perlahan, sedangkan mekanisme magnetik bekerja sangat cepat untuk mendeteksi hubung singkat. Di sini mahasiswa harus memahami bahwa desain ini memungkinkan MCB memberikan proteksi yang lebih lengkap dibandingkan fuse. Selain itu, MCB dapat di-reset sehingga lebih praktis dalam penggunaan sehari-hari. Selanjutnya kita membahas MCCB yang merupakan pengembangan dari MCB untuk kapasitas yang lebih besar. MCCB biasanya digunakan pada sistem industri atau panel distribusi utama karena mampu menangani arus yang jauh lebih besar dan memiliki pengaturan proteksi yang dapat disesuaikan. Ini sangat penting dalam sistem industri karena setiap beban memiliki karakteristik yang berbeda sehingga proteksi tidak bisa bersifat tetap seperti pada MCB. Mahasiswa perlu memahami bahwa pemilihan antara MCB dan MCCB bukan hanya berdasarkan ukuran, tetapi juga berdasarkan kebutuhan sistem. Kemudian kita membahas salah satu alat proteksi yang sangat penting dari sisi keselamatan manusia, yaitu RCD atau ELCB. Berbeda dengan MCB yang melindungi sistem, RCD secara khusus dirancang untuk melindungi manusia dari sengatan listrik. RCD bekerja dengan membandingkan arus masuk dan arus keluar. Jika terjadi selisih arus, artinya ada arus yang bocor, kemungkinan melalui tubuh manusia atau ke tanah. Pada kondisi ini,
RCD akan memutus arus dalam waktu yang sangat cepat, bahkan dalam hitungan milidetik. Ini yang membuat RCD menjadi satu-satunya alat yang secara langsung berperan dalam menyelamatkan nyawa manusia. Pada sesi berikutnya dijelaskan melalui demonstrasi bagaimana masing-masing alat proteksi bekerja. MCB akan trip ketika terjadi overload, fuse akan putus ketika arus sangat besar, dan RCD akan trip ketika terjadi kebocoran arus kecil. Demonstrasi ini sangat penting karena memberikan pemahaman nyata kepada mahasiswa bahwa sistem proteksi bukan hanya konsep teori, tetapi benar-benar bekerja dalam kondisi nyata sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi. Selanjutnya kita masuk pada studi kasus kebakaran akibat kabel panas. Dalam kasus ini ditemukan bahwa tidak adanya proteksi overload, penggunaan kabel yang tidak sesuai kapasitas, serta tidak adanya RCD menjadi penyebab utama terjadinya kebakaran. Dari sini mahasiswa harus memahami bahwa kecelakaan listrik hampir selalu disebabkan oleh kombinasi beberapa kesalahan, bukan satu faktor saja. Oleh karena itu, sistem proteksi harus dirancang secara menyeluruh, bukan parsial. Kemudian kita membahas kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di lapangan, seperti penggunaan MCB yang tidak sesuai kapasitas, tidak adanya grounding, tidak memasang RCD, serta instalasi yang tidak mengikuti standar PUIL. Ini adalah kesalahan yang sangat sering terjadi, bahkan pada instalasi rumah tangga. Mahasiswa harus mampu mengidentifikasi kesalahan ini karena dalam praktik nanti, hal-hal seperti inilah yang sering menjadi sumber kecelakaan. Pada bagian akhir, dijelaskan mengenai koordinasi dan integrasi sistem proteksi. Sistem proteksi yang baik bukan hanya terdiri dari satu alat, tetapi merupakan sistem berlapis. Mulai dari fuse sebagai backup, MCCB di panel utama, MCB di cabang, hingga RCD untuk perlindungan manusia. Ditambah dengan grounding sebagai fondasi utama keselamatan. Konsep ini disebut sebagai selektivitas proteksi, di mana gangguan kecil hanya memicu proteksi terdekat tanpa mematikan seluruh sistem. Ini sangat penting dalam sistem industri agar operasi tetap berjalan. Sebagai penutup dari materi ini, dapat kita pahami bahwa sistem proteksi listrik bukanlah komponen tambahan, tetapi merupakan bagian utama dari instalasi listrik yang bertanggung jawab terhadap keselamatan manusia dan keandalan sistem. Setiap alat proteksi memiliki fungsi yang berbeda, dan semuanya harus digunakan secara terintegrasi untuk menghasilkan sistem yang aman. Sebagai calon engineer, mahasiswa harus mampu memilih, merancang, dan menerapkan sistem proteksi yang tepat sesuai dengan kebutuhan instalasi. Kesalahan dalam pemilihan proteksi bukan hanya berdampak pada peralatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan manusia. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.